Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori, peserta PPG di LPTK UIN Langsa dalam jabatan tahun 2025, batch 3. Dengan nomor peserta PPG 1830040001012 dan dengan NIM nomor induk mahasiswa 1072025204243. Dalam materi ini saya akan membuat video dengan materi bertaubat dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Demikian, mudah-mudahan dengan video ini bisa membawa kita semua menambah pengetahuan. Wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Silakan duduk. Ya, masih semangat ya? Ya, alhamdulillah. Kita pada hari ini masih diberikan kesehatan. Jadi masih bisa ketemu ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat diiringkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan ilmu beliau, dengan kehadiran beliau kita sampai kepada ilmu pengetahuan yang sangat cemerlang. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang materi taubat. Materi taubat dengan model PBL. Jadi sebelum Bapak mulai, ini Bapak ingin melihat namanya yang hadir ya. Nama-nama yang hadir. Oke, Bapak absen dulu. Abdul Aziz, Adawiyah, Aina, Askia, Dipa, Hanif, Hapipah, Hapijah, Jahira, Marwah, Mahira, Mutia, Rasti, Rike, Salwa, Sipa, Yasmin. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa sambil menundukkan kepala, berdoa masing-masing. Semoga dengan doa-doa kita itu, pelajaran kita ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Doa mulai. Ya, selesai. Baiklah, kita langsung kepada materi kita hari ini, yaitu materi bertaubat. Oke, kira-kira dengan materi bertaubat ini, ada yang sudah mengenal atau sudah memahami tentang taubat? Ya, ini kita lihat. Jadi kalian itu nanti diharapkan mampu memahami tentang makna dalil dan hikmah taubat serta meneladani sikap orang yang bertaubat. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu video berikut ini ya. Arif adalah seorang pria muda yang tinggal di sebuah kota kecil.
Dia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala dan seringkali mengabaikan nasihat baik dari orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya. Sejak remaja, Arif sering bergaul dengan teman-teman yang suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lambat laun, kebiasaan buruk ini semakin merusak hidupnya. Orang tua Arif selalu menasihatinya agar jadi bertanggung jawab dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi Arif selalu menolak dan merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Ia merasa puas dengan kehidupan yang penuh kesenangan sementara, tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Suatu malam, Arif dan teman-temannya pergi ke pesta yang berlangsung hingga larut malam. Mereka bersenang-senang tanpa batas hingga ketika pulang, Arif yang mengemudi dalam keadaan mabuk mengalami kecelakaan parah. Mobilnya terbalik dan hancur, sementara Arif terluka parah. Ketika dibawa ke rumah sakit, Arif berada di ambang kematian. Di atas ranjang rumah sakit, dalam keadaan sadar tapi lemah, Arif mulai menemukan semua yang telah dia lakukan selama ini. Kecilnya, Arif merasa menyesal. Dia ingin memperbaiki semuanya, tapi dia takut sudah terlambat. Di saat itulah, ibunya datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Melihat kondisi Arif yang lemah dan penuh penyesalan, ibunya mendekati telinganya dan dengan lembut berkata, "Nak, masih ada waktu untuk bertobat. Allah Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya." Air mata mengalir dari mata Arif. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Bu, apakah Allah masih akan mengampuniku setelah semua dosa yang aku lakukan?" Ibunya tersenyum lembut dan mengelus kepala Arif. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Mendengar ayat itu, hati Arif bergetar. Dia merasa ada harapan untuknya. Dalam detik-detik tersebut, Arif mengucapkan istighfar dengan penuh kesungguhan, memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Meski tubuhnya masih lemah dan luka-lukanya belum sembuh, hati Arif terasa lebih ringan. Dia merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari dadanya. Dia berjanji dalam hatinya, jika Allah memberinya kesempatan untuk hidup, dia akan berubah. Dia akan memulai lembaran baru dan menjadi hamba Allah yang taat. Beberapa hari kemudian, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Perlahan-lahan, luka-lukanya membaik, dan dia diberi kesempatan kedua untuk hidup. Arif pun menepati janjinya, meninggalkan kehidupan kelamnya dan memulai hidup baru. Sebagai seorang muslim yang taat, senantiasa mengingat rahmat Allah yang tak pernah habis. Baik, sudah kita dengar sama-sama tentang video tadi. Nah, di situ nampak dia tentang seorang remaja yang menyesali akan perbuatannya. Ada lagi yang bisa kalian pahami tentang video singkat tadi? Coba boleh kasih tanggapannya, sederhana aja. Apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, apa kesalahannya kira-kira? Baiklah, nah, jadi sedikit Bapak sampaikan, karena ini semuanya pada bingung ya. Apa sih sebenarnya video? Atau kita putar ulang lagi? Nggak usah ya, nanti video yang lain aja kita putar, yang lebih seru lagi ya. Oke, baiklah. Jadi di sini kalian melihat seseorang yang kehidupannya itu luar biasa ya, luar biasa mengerjakan maksiat, melawan orang tua, cukup banyak ya kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Jadi udah tidak taat, tidak sholat dan lain sebagainya. Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana sikap dia tadi untuk mengatasi dirinya? Bagaimana cara dia melakukan taubatnya? Di situ kan sudah terlihat, ketika Allah timpakan sebuah masalah kepada dirinya, barulah dia menyesali kehidupannya. Apakah kita harus menunggu? Apakah kita harus menunggu diberi Allah ajab dulu, baru kita bertaubat?
Nah, apakah kita harus menunggu dulu kaki kita sampai nggak ada lagi, nanti dicabut Allah nikmat kaki sampai nggak bisa berjalan baru kita bertobat? Jadi artinya di saat kamu masih sehat, di saat kamu masih kuat, disitulah gunakan waktumu untuk bersegera bertaubat dan menyesali segala perbuatan-perbuatan yang pernah salah kita lakukan selama ini. Oke. Jadi ini masalah taubat ini sedikit pemahamannya tadi tentang makna dari bertobat. Sekarang kita masuk pada kegiatan intinya. Kalian sudah terbagi jadi 5 kelompok, berapa? 3 kelompok ya. 1 kelompok 5 orang. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya. Biar Bapak bagikan ya. Per kelompok ya. Oke. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 terus ya. Ini ya. Pegang. Oke, sudah. Jadi di situ ada dijelaskan, coba kamu cari apa itu makna bertaubat, apa itu taubat, nama-nama taubat, kemudian dalil-dalilnya. Silakan kamu diskusikan sama temanmu. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Ya, dibagi kelompoknya. Ya, dibagi kelompoknya. Oke. Sudah. Jadi coba diperhatikan di situ. Kalian mencari apa makna dari taubat. Cari dalil-dalilnya. Cari dalil Al-Qur'annya. Kalau buka Al-Qur'annya, apa dalil mengenai orang yang bertaubat. Oke. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan sama Bapak. Oke ya, bisa dimulai. Ya. Lihat itu ada banyak sekali dalil tentang taubat. Banyak sekali. Ada kesulitan? Ya. Dilanjutkan terus ya.
Oke, sudah? Sekarang Bapak mau nanya, ini kepada kelompok 1 dulu. Nah, bagaimana hasil daripada diskusinya? Oke, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan taubat. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, jadi syarat taubat pertama adalah menyesali dosanya, terus tidak mengulanginya. Oke, sekarang coba kelompok 2. Nah, coba apa saja syarat taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ya, lagi coba. Berhenti melakukan dosa tersebut. Terus? Tidak mengulanginya di masa depan. Nah, jadi itu dia. Jadi syarat taubat itu pertama tadi, apa syarat taubat itu supaya diterima Allah Subhanahu wa taala? Menyesali perbuatannya. Jadi kalau misalnya dia pernah berbohong, dia sesali. Menyesal aku sudah berbohong, maka besok aku nggak akan berbohong lagi. Berhenti melakukan dosa. Maksudnya jangan besok lagi bohong. Hari ini dia tobat. Aku nyesal hari ini, udah aku bohongi temanku, besok dia bohongilah lagi. Itu nggak terima Allah nanti tobatnya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Bertekad itu artinya ditanamkan di dalam hati benar-benar bahwa jangan lagi berbuat dosa. Itu dia bertekad. Oke, kelompok 3, coba Bapak tanya kembali. Jadi bagaimana kamu akan menerapkan taubat dan introspeksi diri dalam kehidupanmu? Nah, coba. Meninggalkan kebiasaan menyontek, selalu jujur, rajin beribadah, dan belajar memperbaiki kesalahan secara terus-menerus. Belajar memperbaiki kesalahan secara terus-menerus. Karena tidak semua orang itu selalu baik perbuatannya. Semua orang pasti punya salah. Sebaik-baik orang. Contoh misalnya, kita sudah berbuat baik pun bisa salah. Berbuat baik pun bisa salah. Contoh misalnya, ini ada paku di jalan. Ada paku di jalan. Terus paku itu dalam pikiran kita bahwa kalau kena ban kereta pasti bocor. Nanti orang pasti nempel ban. Kan kasihan. Dalam pikiran kita bahwa itu perbuatan baik. Tapi apabila kita lakukan itu, apakah kita tidak pikirkan di sana ada tukang tempel yang apabila istilahnya kita campakkan paku itu, maka tukang tempel tadi nggak ada rezekinya. Jadi karena itu dosa-dosa banyak, dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, kita nggak tahu. Ternyata gara-gara kita membuang paku itu, rezeki orang hilang. Kan gitu, kan berdosa juga nama itu. Padahal kita niat berbuat baik. Jadi dengan kita kita ketahui dan kita pahami tentang dosa-dosa itu, terus di masa depan tidak kita ngulanginya dan kita banyak meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Oke. Nah, sekarang coba setiap kelompok tadi sudah Bapak bagikan tugasnya. Yang kelompok pertama tadi, kelompok pertama apa?
Masalah apa di situ? Makna taubat nasuha. Coba dibacakan hasil makna taubat nasuhanya. Hasil dari Taubat nasuha adalah taubat yang tulus dan sungguh-sungguh, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, setelah menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Taubat ini bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi lahir dari penyesalan mendalam, perubahan sikap, dan komitmen untuk tidak mengulangi dosa. Taubat nasuha mencerminkan kesadaran spiritual bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, namun selalu membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan bagi siapapun yang mau kembali kepadanya dengan hati ikhlas dan niat yang bersih. ya. Ada teman-temannya yang mau bertanya tentang hasilnya? Cukup jelas berarti? Cukup jelas ya. Ya, terima kasih sama kelompok 1. Tepuk tangan lu kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Coba apa hasilnya tadi? Apa judulnya di situ? Bagaimana langkah-langkah taubat? Oke, silakan kelompok 2. Taubat yang diterima Allah dilakukan dengan mengambil beberapa langkah penting, yaitu menyesali dosa yang telah diperbuat, merasa sedih dan takut kepada Allah, berhenti dari perbuatan dosa yang tidak terus-menerus melakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Bila dosa itu menyakitkan hak orang lain, seperti membalikan barang atau meminta maaf, memperbanyak amal saleh dan ibadah sebagai bukti kesungguhan dalam memperbaiki diri. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa taubat bukan hanya permintaan ampun, tetapi juga tindakan nyata untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ada tanggapan? Ada tanggapan? Di sini tadi jelas-jelas dia kan langkah-langkah taubat itu kan jelas kan? Yang intinya berjanji bertekad di dalam diri tidak mengulangi kembali. Oke, sekarang coba kelompok 3. Apa tadi judulnya? Hikmah orang yang bertaubat. Iya, oke, silakan. Hikmah orang yang bertaubat. Seorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan memperoleh beragam hikmah dan keutamaan, antara lain: 1. Mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 2. Dihapuskan dosa dan diganti dengan pahala kebaikan, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. 3. Hati menjadi bersih, tenang dan tentram, karena terbebas dari beban dosa dan rasa bersalah. 3. Didekatkan kepada Allah dan dijauhkan dari azab, sebab taubat adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. 5. Menjadi pribadi yang lebih baik, rendah hati, dan berhati-hati dalam berbuat, karena pengalaman masa lalu menjadikan lebih matang secara spiritual dan moral. Ya. Jadi di situ hikmah dari bertaubat. Jadi apa kata Allah seperti dalam Al-Quran? Wa man taba wa amila amalan salihan yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Jadi barang siapa yang bertaubat, kata Allah, ini kamu ini pernah berbuat salah, tapi berbuat salahnya bukan berbuat salah sesama manusia, tapi berbuat salah kepada Allah ya. Berbuat salah kepada Allah itu apa contohnya? Sholat jarang, puasa bolong-bolong. Seperti itu. Jadi Allah dosa-dosa yang seperti itu nanti akan Allah ganti dia dengan perbuatan yang baik. Nilainya diganti Allah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka perbuatannya itu tidak akan diampuni Allah. Sama seperti orang yang misalnya dia Kristen atau Nasrani atau Hindu. Setelah umur 70 tahun, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam, setelah itu dia betul-betul bertobat. Dan dia belajar tentang agama Islam, dia taat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dosanya yang 70 tahun tadi, selama dia masih Nasrani, Hindu, diampuni Allah. Bahkan yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Diganti Allah kejahatannya itu, keburukannya itu dengan nilai yang baik.
Nah, luar biasa kan? Nah, jadi itu syaratnya dengan tobat dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang bisa dipahami itu? Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti anak bapak sudah pintar semua. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita ini bahwa taubat merupakan jalan suci untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri dan memperbarui keimanan. Dengan melaksanakan langkah-langkah taubat tadi, seperti yang dibacakan teman kamu tadi dari hasil diskusinya, dengan sungguh-sungguh ya, maka seseorang akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Nah, seperti yang didiskusikan oleh temanmu juga tadi. Seperti ampunan, ketenangan batin, hati batin menjadi tenang. Kenapa? Karena kita merasa nggak punya musuh lagi. Artinya ketika kita mau dicabut nyawa pun tidak ikhlas. Kenapa? Seolah-olah kita itu sudah siap. Karena dosa-dosa kita sudah kita bertaubat. Dan kehidupan yang penuh berkah. Jadi semuanya berkah. Ya, lebih tenang. Taubat bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kesadaran dan keimanan bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu rahmat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali ke jalannya. Jadi taubat itu kalau dilakukan sungguh-sungguh, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, sekarang coba kita sedikit lihat ya, ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, setelah kita mendengar kisah Ayahanda Umar bin Khattab, kita mendengar tentang kisah Ayahanda Abu Bakar, rasa-rasanya bangga saya itu tidak cukup. Kita bercerita di arah kita rasanya tidak cukup melihat berbinanya, maka kita mendengarkan kehancuran kehebatan Ayahanda Abu Bakar, Ayahanda Umar. Rasanya kita mau menambah kali lagi rasanya banyak yang sudah kita berada kita. Satu video ini yang akan kita ceritakan kepada anak kita, yang akan menunjukkan seperti apa ke depan anak kita, yang akan menunjukkan seperti apa kita bisa ini, yaitu jujur. Berikut ini kami akan menceritakan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang Masya Allah jujurnya luar biasa. Mudah-mudahan anak kita nanti akan menjadi jujur seperti Ka'ab. Selamat menyaksikan. Adakah hukuman buat orang yang jujur? Ada. Siapa dia? Dia adalah sahabat Rasulullah. Namanya Ka'ab bin Malik. Suatu ketika datang dari manfaat jihad fi sabilillah. Maka kemudian Rasulullah mengutus orang untuk memanggil kaum muslimin siap-siap berangkat perang. Tadi tentang kisah dari Ka'ab bin Malik, maka kita tahu bahwa di situ si Ka'ab ini adalah sahabat Rasulullah yang jujur. Di saat semua orang munafik, semua orang berbohong kepada Rasulullah, menyiapkan kebohongannya atas ketidakikutsertaannya dalam berperang, tapi Ka'ab bin Malik dia mengaku bahwa aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu ya Rasulullah. Sesungguhnya aku memang orang-orang yang lalai. Lantas dia dikatakan Rasulullah, disuruh Rasulullah dia pergi ke masjid, ke Ka'bah waktu itu, untuk berdiam diri selama 50 hari. 50 hari dia berdiam diri sampai nanti taubatnya diterima Allah. Dan tidak ada orang yang mengajak dia berbicara, ngajak ngobrol nggak boleh, sampai istrinya sendiri pun dilarang untuk mengobrol sama Ka'ab bin Malik. Sampai akhirnya setelah sampai 50 hari di waktu subuh, setelah selesai salat subuh, ada utusan Rasulullah mengatakan bahwa ya Ka'ab, sesungguhnya engkau sudah diampuni Allah. Taubatmu sudah diterima. Aku diutus Rasulullah untuk menyampaikan kepadamu. Dari situ Ka'ab bersujud syukur untuk tugas mandiri, agar nanti bisa dikumpulkan sama bapak lagi ya. Itu tugasnya dikumpulkan. Kumpulkan tadi tugasnya
kembali sama Bapak. Ya. Oke, sudah? Ya. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini. Semoga ada hikmah yang terhadap sama kita dan bisa kita implementasikan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.